Udah. Ini Putri ya, istri saya ya, ngamar. Ini cowoknya. Udah apa? Apa? Gak usah jauh. Ada apa? Jangan lupa subscribe. Pidana bagi istri yang selingkuh. Perselingkuhan adalah tindakan tidak setia dalam suatu hubungan, baik itu hubungan romantis, pernikahan, atau hubungan lainnya yang melibatkan interaksi atau hubungan emosional atau fisik dengan orang lain di luar hubungan tersebut, tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan. Perselingkuhan yang akan kita bahas dalam video ini adalah perselingkuhan yang melibatkan aktivitas seksual yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah bersuami dengan orang lain di luar hubungan utama, seperti berciuman, berhubungan badan, atau bahkan hanya berpelukan. Bagi istri yang selingkuh, secara hukum ada kemungkinan untuk dikenakan pidana berdasarkan pasal 284 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang perzinaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah delik aduan. Artinya, kasus ini hanya bisa diproses jika ada laporan dari suami yang sah dan disertai bukti yang kuat. Selain itu, jika mengacu pada KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perselingkuhan juga bisa dikenakan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga 10 juta rupiah. Namun aturan ini baru berlaku efektif mulai tahun 2026. Izinkan saya menjelaskan lebih detail mengenai pidana bagi istri yang selingkuh. Dasar hukum pidana istri yang selingkuh. Yang pertama adalah pasal 284 KUHP. Pasal ini mengatur tentang perzinahan, termasuk perselingkuhan yang melibatkan persetubuhan antara orang yang sudah menikah dengan orang lain di luar pernikahannya. Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan yang mencakup persetubuhan antara orang yang sudah menikah dengan orang lain di luar pernikahannya. Jadi, jika seorang wanita yang terikat perkawinan melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan suaminya, itu termasuk dalam perzinaan yang diatur dalam pasal ini. Pasal ini juga menetapkan bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam kasus ini, yaitu suami yang sah. Dasar hukum kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu KUHP baru. Pasal 411 ayat 1 Undang-Undang ini mengatur bahwa pelaku perselingkuhan, termasuk persetubuhan, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Pasal 411 ayat 1 KUHP yang baru mengatur bahwa pelaku perselingkuhan, yang dalam hal ini berarti persetubuhan, seorang wanita yang bersuami dengan orang lain, dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Ini berarti jika seorang wanita bersuami melakukan hubungan seksual dengan orang lain di luar ikatan pernikahan yang sah, mereka bisa dipenjara atau didenda sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Syarat-syarat melaporkan istri yang selingkuh. Syarat pertama yang harus diingat bahwa hal ini merupakan delik aduan. Perselingkuhan termasuk dalam delik aduan. Artinya kasus ini hanya bisa diproses jika ada laporan dari suami yang sah. Perselingkuhan dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya yang terkait dengan perzinaan, termasuk dalam kategori delik aduan. Artinya, proses hukum terhadap istri yang melakukan perselingkuhan hanya bisa dilakukan jika ada laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu suami yang sah.
tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan, yaitu suaminya yang sah, maka polisi tidak dapat memproses kasus tersebut meskipun ada bukti perselingkuhan. 2. Bukti yang cukup. Laporan yang dibuat oleh suami yang sah harus didukung oleh bukti yang kuat seperti foto, video, kesaksian atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya persetubuhan atau perzinaan yang dilakukan oleh istrinya dengan orang lain. Maksudnya adalah bahwa untuk membuktikan suatu tindakan persetubuhan atau perzinaan diperlukan bukti yang meyakinkan dan jelas. Bukti-bukti tersebut harus menunjukkan adanya hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Bukti-bukti yang kuat ini diperlukan untuk meyakinkan pihak yang berwenang, misalnya pengadilan atau pihak berwajib lainnya bahwa telah terjadi perzinaan atau persetubuhan. 3. Gugatan cerai. Dalam KUHP lama, kasus perzinaan tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan tanpa adanya gugatan cerai dari pihak yang dirugikan. Maksud dari kasus perzinaan dalam KUHP lama tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan tanpa adanya gugatan cerai dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini suami yang sah adalah bahwa perkara istri selingkuh hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari suami yang sah yang merasa dirugikan oleh perbuatan perselingkuhan tersebut, dan pengaduan itu harus disertai dengan gugatan cerai. Proses hukum. Yang pertama, pelaporan terhadap istri yang selingkuh. Pihak yang dirugikan, dalam hal ini suami yang sah, dapat melaporkan kasus perselingkuhan istrinya ke pihak kepolisian. Maksudnya adalah jika seorang istri melakukan perselingkuhan yang mengarah pada perzinaan, pihak yang dirugikan, suami sahnya, dapat melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Perselingkuhan yang disertai perzinahan termasuk dalam delik aduan, yang berarti penindakannya memerlukan laporan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami yang sah. Penyelidikan. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus tersebut. Maksud dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus perselingkuhan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna menentukan apakah ada tindak pidana perzinahan yang terjadi dan menemukan pihak-pihak yang terlibat. Penyelidikan ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum kemungkinan dilakukannya penyidikan, di mana dalam penyidikan akan dilakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas seperti penangkapan atau penahanan. 3. Penyidikan. Jika bukti sudah cukup, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah proses pengumpulan informasi dan bukti-bukti untuk mengungkap suatu kasus. Dalam hal ini perselingkuhan yang diduga melibatkan tindak pidana. Pihak kepolisian akan mengumpulkan berbagai jenis bukti seperti keterangan saksi, bukti elektronik, foto, video, rekaman percakapan, dan bukti lainnya yang relevan untuk membuktikan adanya perselingkuhan dan jika ada unsur pidana di dalamnya seperti perzinaan. 4. Pengadilan. Jika terbukti bersalah, perselingkuhan akan diadili di pengadilan dan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya adalah jika seorang istri terbukti melakukan perselingkuhan, terutama yang memenuhi unsur perzinahan, maka dia bisa diadili di pengadilan dan berpotensi dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti perselingkuhan, khususnya yang melibatkan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan atau perzinahan, bisa menjadi tindak pidana yang dapat diproses secara hukum, baik berdasarkan KUHP lama pasal 284 maupun KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 411 yang mulai berlaku tahun 2026 nanti. Yang paling penting untuk dicatat yaitu 1. Hukum pidana sebagai upaya terakhir. Hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam menyelesaikan masalah perselingkuhan.
Disarankan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu seperti mediasi atau konseling. Maksudnya adalah bahwa masalah perselingkuhan meskipun bisa berujung pada tindakan pidana, yaitu perzinaan, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur kekeluargaan atau non-litigasi, seperti mediasi atau konseling, sebelum mempertimbangkan jalur hukum pidana. Ini karena jalur kekeluargaan menawarkan kesempatan untuk pemulihan hubungan, pemahaman, dan penyelesaian masalah secara lebih komprehensif dan kekeluargaan. Perbedaan KUHP lama dan baru. KUHP baru memberikan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan KUHP lama, namun aturan ini baru berlaku efektif mulai tahun 2026. Perbedaan utama KUHP lama dan baru mengenai perselingkuhan terletak pada cakupan delik dan siapa yang bisa melaporkan. KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas cakupan perselingkuhan yang dapat dipidana. Tidak hanya terbatas pada mereka yang sudah menikah dan juga mengatur lebih rinci mengenai siapa yang berhak melaporkan. Udah. Ini Putri ya, istri saya ya, ngamar. Ini cowoknya. Sudah malu. Nggak apa-apa. Apa? Nggak usah jawab. Semoga bermanfaat dan tercerahkan. Saya Kapten Oktoberiandi, SHMH, advokat dan konsultan hukum, penyambung lidah rakyat. Salam Indonesia Jaya.